Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami dalam Dawa Budiman bareng Pak Budi dan Pak Sagiman. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah puasa yang kedua. Minggu Senin Selasa. Berarti enggak puasa. Berarti posone Gurih banget. Ada yang sudah keempat. Oh iya, ada yang sudah 7 malah. Tidak apa-apa. Itu perbedaan tetap kita menjadi Perbedaan dari sebuah rahmat itu. Oke. Nah, Kita harus menghargainya. Oke, bagus itu. Nah, penting pada Islami Pak ya. Ya. ngomong dengan puasa Ramadan itu percuma dong kalau kita misalnya cuma puasa itu dapat haus dan lapar saja. Itu kira-kira agar puasa kita itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlimpah itu puasa yang bagaimana sih, Pak? yang jelas saya tuh Pak Budi. Nah, monggo. Monggo. Pak Budi boleh, Pak Nanti saya juga boleh. mau tanya. Pak Topan juga bisa menjawab. Saya kan bisa menjawab, sharing di tapi sini. ada yang lebih ahli di sini. Core of the core. Oke, saya tak coba untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersahur kuat ini. Mas, duar mau wis muka. Ben kuat posan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa aktivitas lagi, mudah-mudahan walaupun sambil guyon aktivitas ini punya nilai ibadah. Ya, Amin. Nyeneng nowo kan ibadah Amin. kan itu. Siap. Nah, itu adalah salah satu usaha kita untuk berbuat ibadah yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang penuh barokah. Ini diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya adalah kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Terus bagaimana puasa yang baik? Sebenarnya kalau kita sebagai manusia kok nilai seseorang puasamu jelek baik itu kan bukan kapasitas kita, karena as-saumu li wa ana ajzi, kata Allah dalam hadis qudsi itu kan puasa itu adalah milikku dan aku nanti yang akan membalasnya. Berarti pahalanya akan siri itu apa? Rahasia. Feelingnya nikah siri. Sing eling-eling itu Pak. Kalau ada kata-kata siri berarti pikirannya nikah. Jadi siri itu rahasia. Mengapa puasa kok rahasia? Karena kadang-kadang itu kan apa ya? Kalau sholat orang tahu, wah itu Pak Idris sholat, Pak Topan sholat. Tapi wah Pak Topan poso. Tapi bagaimana nanti di rumah tidak ada orang jalan pulang nah. bikin nasi padang. Ya, itu kan tidak tahu karena itu kan yang tahu bagaimana kita berpuasa hanya Allah. Jadi as-saumu li wa ana ajzi. Puasa itu hanya aku yang tahu, hanya milikku dan aku yang akan membalas sendiri. Tetapi kita juga kalau puasa kita ingin baik ya harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika kita mainkan sesuatu yang baik itu ya harus disiapkan dengan cara yang baik. Ya. Karena itu ayo kita juga berusahalah supaya puasa kita ini tidak seperti yang dingendikake Pak Idris, hanya dapat lapar, haus, capek, lelah, letih, lesu. tapi tidak ada pahalanya. Nah, itu kan, ayo kita persiapkan. Pertama fisik, puasa itu harus fisiknya kuat. Sahur apa ya? Sahur kudu. Harus. Jangan sampai wah saya enggak sahur kuat. Sombong nanti malah. Itu malah di dalam sahur itu kan ada keberkahan. Berkah. Walaupun Sebenarnya kalau puasa itu sahur itu hukumnya bagaimana Pak? hukumnya kan sunnah. Oh sunnah ya. Tidak sahur boleh, tetapi eman-eman berkah emang loh. Betul, ya. Nilai-nilai religinya kan Eman awane wis lesu. Lapar iki. Jam 12. Kuat esok, ane awan terus piye? Wah, aku ra sahur gua alasan. Jadi persiapkan fisik kita. Fisiknya. Ya, satu. Terus Yang kedua, Pak. Selain persiapan fisik dan mental juga kita harus disiapkan. Karena gini, mohon maaf, mental kalau kita siap,
tanda-tanda orang yang mentalnya siap untuk menyambut Ramadan. Itu senang datangnya Ramadan. Ngono, senang. Marhaban tiba. Kayak anak kecil kalau tahu bulan puasa seneng. Marhaban tiba. Dapat apa? Ramadan tiba, dapat uang banyak. Jangan malah susah. Dapat angpau. Nah, itu kan Arep seneng. poso kok malah susah lah wis poso. Enggak boleh semacam itu. Harus senang. Tuh, mental juga. Ada Mental mental seneng. Nek awak dhewe seneng terus ketamon sesuatu yang istimewa. Ramadan itu kan istimewa bagi umat Islam. Wah, kita bagaimana? Karena itu dalam hadis kan kita man farika bidu kulli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang gembira bunga dengan datangnya bulan Ramadan, maka haram jasadnya masuk neraka. Nah, Subhanallah. ini adalah persiapan kita. Jadi ayo sehat jasmaninya, mentalnya. Yang ketiga, Yang ketiga persiapan kita sedapat mungkin nanti Ramadan ini diisi dengan sesuatu yang punya nilai positif. Contohnya, Pak. Dalam arti ibadah. Ibadah banyak sekali ya, Pak. Banyak sekali. Tadi puasa itu kan sudah ibadah. Puasa ibadah. Ya, terus lagi sholatnya. Sholatnya sing biasa nih sedino ping 5 ditambahi sunah. Traweh. Sunah apa sunat? Sunat. Nah, Itu sunat. sing maune ora qiyamul lail. Saiki dadi qiyamul lail. Di traweh sing maune Maca Quran iki. Ndak pernah apa itu sholat witir, sekarang Sholat witir. Mergo jamaah ning musala masjid. Mohon maaf juga teman-teman juga ya, diusahakan kalau jam 3 bangun jangan cuma eling sahur tok. Tapi juga sebelum sahur sholat juga. Biasanya saya Tak kira membangunkan. Pak eling bojone. Biasanya saya membangunkan ini. Sahur. Melu ketan, Pak. Ikut biasanya. Mau pengampung. Oh, sama anak-anak. Bawa data. Itu kan juga dalam rangka ibadah juga. Membangunkan ibu supaya apa? Ibunya. Ibunya siapa saja ya, Pak? Iya, untuk masa itu kan ibadah juga. Oke. Ini Pak Sagiman. salah satu. Makasih Pak Sagiman. Untuk yang kedua, Berarti Pak. anu ya, Pak. Kalau tadi kita bahagia itu menyambut bulannya datangnya bulan Ramadan, kita harus mempersiapkan dengan segala sesuatunya biar kita mendapatkan berkahnya, begitu. Nggih. Nah, dalam menyambut itu mungkin seperti kita yang sedang menanti seorang pacar seperti itu ya. Biasanya yang kalau pacar mau datang ke rumah itu kan kita olah sing wis Seneng, Pak? udane luar biasa. punya pacar. Ini putih gurune Nah, kalau kita saja didatangi pacar itu persiapannya luar biasa, masa Apalagi kita didatangi bulan Ramadan kok persiapannya kok biasa saja. Harus lebih istimewa. Lebih dari pacar ya, Pak. Harusnya. Harus lebih dari Kan pacar. gitu. Seharusnya kan gitu kan, bulan itu kan bulan 12 bulan ini istimewa itu bulan Ramadan. Bahkan di salah satu malam itu kan ada yang khairun min alfi syahrin, Tanazzalul lebih baik daripada seribu bulan. tahun. 1000 tahun. 1000 tahun atau 1000 bulan? 1000 bulan. Oh, pinter aku juga. Saya tahu sih Pak Sagiman ya. Ini tadi untuk mencoba bener apa ora. Ngetes. Untuk Guru agama kan sudah untuk ngetes. kelemahan kita kadang-kadang gitu. Sajane salah tenang. Tapi kan biasa guru kan senangannya ngeles. Oke. Oke, Pak. Sekarang saya juga mau tanya, apa sih yang membatalkan puasa itu? Apa saja? Selain makan dan minum. Makan jelas kita dalam puasa kita pura-pura ke dapur, nggak ada orang, ngide-ngide, ambil air minum. Kalau nggak ada orang, aman ya. Aman. Tapi kalau kondangan, Pengalaman masa kecil ya. iya Pak, itu ya. Kira-kira apa saja Pak? Banyak ya Pak ya. Masalah membatalkan puasa selain yang namanya makan dan minum,
kira-kira kalau kategorinya puasa kita itu cuman sekedar menahan makan dan minum katanya Pak Idris tadi kan tidak dapat apa-apa ya Pak? Iya. Nah makanya biar kita nanti bisa mendapatkan pahalanya bulan Ramadan nanti, puasa bulan Ramadan ya, selain kita menjaga yang namanya dari sesuatu memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita Ya. nah itu kan ada yang namanya kita harus bisa menjaga yang namanya anggota tubuh yang lain. Oke. Nah, termasuk mulut kita. Nah, mulut kita ini harus dijaga juga. Jaga. Jangan kita yang namanya sembarangan. Apalagi yang namanya sampai membicarakan orang lain. Oh, bergunjing, gibah, itu Pak. Nah, gibah. Gibah ra itu Pak. Kandani. Biasanya ini yang suka gibah ini kan para ibu-ibu. Tapi bapak-bapak Bapak juga. gibah. Nah, ini termasuk gibahnya. Jadi ngaku dede. Nah, biasanya kalau ibu-ibu itu sudah kumpul 1, 2 orang 3 ya, sampai 4 mungkin 5 Arisan. ya, sampai dari jam 1 siang sampai maghrib buka puasa itu tidak terasa. Dari pengamat ya. berarti ya. Pengamat ibu-ibu. Pak Budi kumpulannya sama ibu-ibu. Kalau kalian sering melihat itu loh, ibu-ibu yang apa itu nek mendarat, bahasa Jawa ini mendarat itu Oh, apa? mendarat, Yang malah untuk itu. gawe nih lho. Membantu. Rewang. Gawe. Anu. Neng dapur ngupas brambang. Membantu tetangga Ngupas yang brambang sedang kerja. siji, iku nek ngupasi tonggone iku wis entuk 15 kupasan. Nah, termasuk itu kan nanti bisa yang namanya membatalkan puasa kita, membatalkan pahalanya. Membatalkan pahalanya ya Pak, bukan Ya. membatalkan puasanya. Jadi secara syariatnya kan tidak batal. Ya, tidak batal, tetapi secara kan hakikatnya secara yang disampaikan Pak Idris tadi kan hanya kita mendapatkan siap-siap puasanya. mendapatkan lapar dan haus di mengurangi belakang. pahala Ya, puasa kan Iya. gitu. Nah, termasuk juga nanti telinga kita yang suka mendengarkan gosip-gosip juga Ya. itu. Nah, itu termasuk nanti bisa yang namanya membatalkan puasa. Nangis, kalau nangis itu batal nggak? Nangis Pak, nangis Pak. Biasanya kan anak nangis. kecil itu, ayo nangis, oh batal puasanya, ayo. Kayak gitu. Kalau masalah nangis itu kan lihat kondisinya. Kalau Pak Bapak nangis ditinggal istrinya balik ke mana Pak? Cilacap. Jauh. Cilacap nangis turun sing masakno kan beda. Nangis terseduh-seduhan. Nah, kalau nangisnya kita kok nangis itu karena kita nggak kuat tahan puasa. Nah, ya, jadi nangisnya harus ada alasan tertentunya. Jangan sembarangan nangis. Kalau nangisnya anak kecil kan karena butuh duit untuk jajan beli pentol dan lain sebagainya. Kalau sikatan batal enggak Pak? Oh, sikatan. Sikatan kan masuk dalam mulut Pak. Nah, maksudnya memasukkan sesuatu itu bukan di dalam mulut, tapi ke dalam tubuh kita. Oh, dalam tubuh kita. Sampai lambung. Kalau jauh. kita sikat gigi itu Ya. hukumnya makro. Oh, makro. Ya. Oke. Tapi jangan sambil ditelan. Maksudnya sambil kecap-kecap kan airnya sedikit-sedikit Nah, makanya kan Membasahi dalam seorang mulut. istri ya di saat lagi mereka masak itu kan diperbolehkan untuk mengincipi. Mengincipi itu apa mengincipi? mencicipi. Nah, mencoba itu kan Saksin dulu. diperbolehkan. Tapi di ujung lidah saja loh ya. Oh sudah enak apa belum? Habis itu Enggak. rencananya saya mau masak Pak. Cicipinya itu 1 euro langsung. Saya sebenarnya rencananya habis ini mau masak Pak, tak cicipi satu-satu. Nah itu beda lagi. Ya dalam mencicipi Gimana, Pak Sagiman? makanan itu kan jangan terlalu banyak. Oh. Sekedarnya untuk Cicipi misalnya sampai saja kenyang. begini, mencicipi kok nganti kenyang itu kan ya. Nah, terus harusnya sekedar untuk ngetes iki wis asin napa urung, pedes napa durung. Ini kan dalam rangka seorang istri memasak itu jangan sampai mengecewakan suami. Oh gitu. Aku tak jadi suami yang baik. Mau masak ya. Masak, ngicipi telur. Jangan lupa ya nanti kalau sudah matang diundang ya. Kalau saat wudhu gitu terus kemudian kumur-kumur itu membatalkan puasa atau tidak, Pak? Enggak masa gimana? Jadi begini, iki geng rodok serius. Kok guyon ae. Kok guyon wae. Jadi beberapa hal memang kan membatalkan puasa, tapi makan, minum itu kan dalam bahasa Fir'amdan. Jarak. Mereka jarak kan Memasak tadi jarak Pak. kan jarak, tapi kan dalam rangka Mencoba kan nggak apa-apa. Tapi dilepeh lagi kan? Ya. Tapi misalnya saja
karena mungkin kita tidak nopo niku terbiasa puasa, terus puasa hari pertama dari sekolah langsung nenggak Lali karena lali. gitu ya. Loh, kan lah karena ketika tapi yo nek wis ngerti yo aja dibacutke kan itu kan Alhamdulillah. aja malah betul loh. Di situ kan ada penyesalan dua kok. Iku nek lali yo memang rezekine kan. Aku lali mau ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahasa lali dan ngelali. Itu kan harus dibedakan juga. Juga sama dipaksa itu. Terus lagi yang membatalkan ya, mohon maaf juga kita sudah dewasa semua bersetubuh di siang hari. Nah, suami istri, apalagi tidak suami istri saja tidak diperbolehkan. Tapi pertanyaan bagaimana kalau di malam hari bulan Ramadan boleh enggak? Boleh. Boleh. Boleh, Pak? Boleh. Oh, tak coba nyapa nanti. Kum fi lailatis syam rofasu ila nisaikum. Jadi di dalam si malam bulan Ramadan itu Boleh. kamu melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau di siang hari Nggak boleh. Nggak boleh. Nanti kalau itu nen jarak Konangan togone. bukan konangan tanggone. Secara moral kamu harus berani mengganti puasa 2 bulan berturut-turut. Wow, 2 bulan mau. Enggak usah lah. Biasanya ritualnya malam ya, Pak. Kalau siang hari kan antara Blora Randu jauh. Mau tekan omah wis ora kelar apa-apa. Ya kudu ning ngenteni jam 09.00 kan gitu. Nah, ini itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi termasuk tadi beberapa hal yang dikendikake Pak Budi itu memang secara syariat tidak membatalkan, tapi mengurangi, menghilangkan pahala puasa. Karena itu di dalam puasa ini kan harus kita betul-betul menjaga betul. Puasa itu kan poso ngeker itu yo berusaha untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Termasuk Pak, yang membatalkan puasa ngentut. Nah, ngentut kalau Ngentut itu batal puasa, Pak? oh bisa, Pak. Loh, bisa. Oh bisa. Begitu Pak Idris waktu kecil kan sukanya mandi di sungai. Begitu masuk ke sungai jebur. Dene apa gluduk metu ning gurine. Iya. Lah itu kan otomatis alat kita itu kan terbuka. Alat yang kentutnya itu. Oh, otomatis kemasukan di situ air. nanti air bisa masuk, Pak. Mungkin klepnya rusak, Pak. Silnya rusak mungkin dulu. Enggak dipasang sil loh. Makanya nanti kalau mandi di sungai itu kita harus hati-hati ya. Besok kalau mandi dipasang sil dulu. Ada katupnya kan enggak masuk ke itu. Ini harus hati-hati ya. Bahasa ini kan dalam rangka menjaga kehati-hatian Kehati-hatian. kita. Dikhawatirkan juga bukan kentutnya kan dari kita air kena angin itu kan malah keluar toh. Tetapi kan biasanya orang mandi kan gladrah juga. Sebaiknya tidak usah mandi di kali ya, Pak ya. Menghindari hal-hal Tapi zaman sekarang Pak, yang mandi di sari itu nggak ada. Sudah jarang, Pak. Iya. Hanya daerah tertentu saja. Saya malah melihat orang mandi di kali, Pak, biasanya, Pak. Sapi paling. karena kesusi sapi. Pak, misalnya kan seperti ini Pak Tovan kan musafir ya. Musafir dari Randu ke Blora PP berapa kilometer, Pak? 30 kilo satu kali perjalanan. Nah, berarti 60 Kalau 2 kilo. kali berarti 60 kilo. Nah, itu sudah bagaimana, Pak? Boleh nggak? Katanya kan itu Musafir. yang musafir boleh tidak puasa gitu. Nah, ini jadi tadi syaratnya orang berpuasa tadi Islam, mukalaf itu balik dan berakal, sehat, mampu berpuasa, tidak sakit, tidak tua renta dan sebagainya itu. Jadi barang orang sakit kan tidak wajib puasa. Terus bagi wanita suci dari haid maupun nifas. Tuh. Kalau ketika wanita itu sedang haid maka tidak wajib berpuasa. Terus yang selanjutnya mukim artinya tidak dalam perjalanan. Bagaimana ketika orang itu dalam perjalanan? Maka ada rukhsah itu adalah keringanan itu nanti mengganti di hari yang lain. Apakah
perjalanan itu bagaimana kriterianya? Kriterianya berarti biasanya dalam bahasa di fikih itu kan marhalata ini 2 kali perjalanan. Nah, itu kan sekitar 90 kiloan. 90 kilo. 80 sampai 80 kilo. Itu kan masing-masing Kurang 30 masing-masing punya pendapat loh itu. Tapi tidak ketika kita hanya berjalan perjalanan yang jaraknya dekat saja kan tidak bisa semacam itu. Gitu, Yang sekarang sudah memungkinkan ada rusuh juga pada saat kita melakukan sholat bisa jamak dan qasar. Oh iya. Itu, Iya. itu Nah, kalau zaman dulu kan memang perjalanannya kan perjalanannya menggunakan kuda, kaki, transportasinya masih tradisional. Saya juga itu naik kuda melelahkan. juga, Pak. kuda besi. Udah besi. Nah, begitu pemirsa Budiman, pemirsa Dewa Budiman, bagaimana cara kita berpuasa dan mendapatkan berkah dari Allah agar tidak hanya mendapatkan haus dan lapar belaka itu dengan cara berpuasa yang baik. Baik yang bagaimana dengan cara menjaga mulut, menjaga telinga, menjaga kemaluan dan sebagainya. Kemudian beribadah menambah ibadah-ibadah yang lainnya. Serta tadi juga dijelaskan apa saja yang membatalkan puasa. Ternyata menangis tidak membatalkan puasa. Kemudian juga perjalanan cuma Blora Randu juga belum mendapatkan keringanan Ya, itu. nanti tak tambah sedikit Pak. Lewat cepu? Ya lewat cepu biar tambah 30 kilo. Nah, itu namanya jarak. Jarak itu nggak boleh semacam itu. Duh, tapi musafir, Pak. Iya. Lewat anu saja, Pak. Tapi Lewat kan- Wirosari. Loh, malah diajak Pak. Tapi itu kan bukan sesuatu yang Alasannya kan tepat. Jalan Randu Blora kan jeblok, tidak baik. Nah, makanya lewat yang bagus. Wirosari kan cor-coran semua. sebuah alasan yang diada-adakan di anak-anak itu tidak masuk dalam kategori itu. Oke. Tetapi gitu. Pak Riz dan Pak Topan, selain puasa kita menjaga jangan sampai batal dan hal-hal yang bisa mengurangi pahala, yang terpenting dalam puasa kita harus bisa menjaga hati. Menjaga hati. Jagalah hati. Jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Tapi yo abot. Jogo lesan iku ya abot apa nek ati. Ya, Nek ya, ra dilatih yo ora iso kudu semuanya kan latihan. belajar. Nggih, Pak Ustadz, kita cuma manut saja. Nah, begitulah dakwah Budiman pada hari ini. Kita jumpa lagi pada kesempatan besok ya, insya Allah Ya, kita besok, akan insya Allah. jumpa lagi. Tema-tema yang menarik Dikemas dengan cara yang sederhana dan jenaka, tapi dengan tingkat keilmuan yang luar biasa oleh Pak Budi dan Pak Sagiman. Luar biasa dalam Pak, biasa acara Jerman. Dakwah Budiman bareng Pak Budi dan Pak Sagiman. Oke. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.